Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tanah termasuk barang modal masyarakat yang paling sering menimbulkan masalah. Perkara atau sengketa terkait dengan perebutan atau penguasaan tanah terus terjadi. Berulang dan berulang lagi seolah tidak dapat diselesaikan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat, maksud kami 19 November 2021 dengan tema Benang Kusut Mafia Tanah bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang Anda untuk menyatakan opini Anda melalui nomor telepon 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM. Para pendengar juga bisa turut untuk berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Punya tanah? Punya dong. Punya ya? Tapi tidak terkena mafia tanah ya? Tidak kena mafia tanah. Ya tanah pasti untuk rumah, kalau di kampung untuk kebun. Leo. Oke, karena makin kesini saya melihat makin banyak orang yang akhirnya mengaku ada masalah dengan mafia tanah. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don, kita akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini sama headline-nya, Bang. Tegas berantas mafia tanah. Tegas berantas mafia tanah, ini kan sudah berkali-kali disebut, tapi kemudian orang tetap mengatakan mafia tanahnya masih kuat. Bahkan Menteri Sofyan Djalil pun mengatakan begitu. Bagaimana, Bang? Ini sejalan dengan editorial kita hari ini, ya, Leo. Dan Media Indonesia sudah beberapa hari ini memberitakan secara besar-besaran tentang mafia tanah ini. Memang ini masalah kejahatan di bidang pertanahan ini sudah lama dan dirasakan oleh hampir sebagian besar dari kita, gitu, dari publik. Di sana itu mafia itu ada centengnya, ada ada preman, ada backing, ada calo, ada orang dalam, pegawai negeri, ya, kemudian ada aparat hukum, bahkan sampai ke pengadilan. Jadi jaringannya itu begitu panjang dan bekerja rapi. Yang kita tahu kemudian adalah begitu banyak persoalan tanah yang tampaknya begitu berat untuk diselesaikan. Jadi ketika pemerintah berusaha untuk melakukan sertifikasi, akhirnya kemudian kepentok-pentok dengan urusan-urusan dengan mafia ini, gitu. Dan bahkan kalau saya dulu meliput ketika masih muda, gitu, meliput soal urusan-urusan tanah ini di pengadilan. Ada cerita-cerita di mana para pihak itu palsu sebetulnya, orang-orang yang pura-pura mengadukan itu menggugat itu ke pengadilan, lalu diadili, kemudian dapatlah proses penetapan sertifikat atau kepemilikan tanah. Itu orang tidak berhak, akhirnya malah tidak berhak, tapi dibuat misalnya, Leo, kita berdua ini sama-sama mafia, lu gugat saya ke pengadilan, saya jadi orang tergugat, lalu kemudian diadili, lalu kemudian dapatlah kekuatan hukumnya. Gitu. Modusnya macam-macam, modusnya tapi sangat beragam. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh di editorial, ya, Bang Don. Kita tinggalkan itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini kasus yang juga menjadi perbincangan banyak orang, Bang Don. Jaksa masih pakai kacamata kuda. Ini terkait dengan kasus yang kemudian banyak orang menjadi bingung sebetulnya hukum itu bagaimana bekerjanya. Bagaimana, Bang Don? Iya, seorang istri komplain atau menegur suami yang pulang mabuk, lalu dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian orang ini mengadukan itu ke polisi, lalu kemudian masuklah dalam proses tuntutan oleh jaksa. Istrinya malah, ya? Istrinya malah. Jadi ini pertanyaan kita soalnya moralitas umum itu ada di mana, gitu. Satu. Kedua, aparat hukum itu di mana sih? Masa tidak mengerti dan tidak melihat kiri kanan apa yang terjadi sesungguhnya? Lalu kemudian kok bisa menerima urusan-urusan domestik seperti ini masuk ke ranah hukum? Lalu kemudian ini kan menuntut orang-orang baik sebetulnya, tanda kutip, ya, sehingga menimbulkan pertanyaan, kemana aja? Kemarin dibilang bahwa jaksanya tidak punya sense of crisis, sekarang dianggap jaksanya hanya menggunakan kacamata kuda. Ini statement yang menurut saya lebih kena. Masa tidak melihat situasi di luar kiri kanan? Apa sih yang terjadi di masyarakat? Apakah hal ini sesuatu yang normal? Kalau kita lihat sepintas, ini menghukum orang baik loh, potensial menghukum orang baik. Artinya perempuan baik, menegur baik-baik, atau kata-kata dia pun keras untuk menegurnya.
karena dia mabok kan Betul. boleh dong. Layak ya. Iya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini karena ya ini juga menentukan persepsi masyarakat. Betul. Apakah memang hukum masih menjadi panglima di negara ini ya Bang ya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 masih. Ini terkait dengan ulang tahun Muhammadiyah ya Bang Don. Nilai luhur Muhammadiyah, Fondasi Moderasi Beragama. Apa ini maksudnya Bang? Iya, pertama kita apresiasi usia 109 tahun itu bukan 109 ya? 109 tahun. Oke. Satu, kedua kita tahu bahwa Muhammadiyah sudah memberikan punya track record dan sudah berbuat banyak untuk Republik ini. Layaklah bangsa ini berterima kasih. Iya. Dan kita juga lihat proses kecerdasan umat Muslim itu yang terdepan itu salah satunya adalah Muhammadiyah. Kita tahu sekolah-sekolah Muhammadiyah di mana-mana dan banyak diantaranya yang bagus. Iya. Dan itu kan bagian dari sumbangsi Muhammadiyah terhadap negara ini. Layaklah bangsa ini berterima kasih. Iya. Sejak ikut memperjuangkan kemerdekaan sampai kemudian ikut membimbing dan memandu kemajuan bagi umat Muslim khususnya gitu. Saya kira ini adalah jejak-jejak yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah. Gitu. Ya, kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun ke 109 untuk Muhammadiyah. 109 ya. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 4. Ini kolom hukum pemirsa. Ya. KPK terima laporan permainan di tengah pandemi. Ini yang bermain nekat juga ini, Bang. Bagaimana nih, Bang? Ya, kita kan by feeling terasa bahwa situasi darurat seperti ini bisa jadi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk bermain di ruang sempit. Jadi bermain untuk sesuatu hal yang menguntungkan diri sendiri. Dan di sini belum jelas ya karena dianggap bahwa itu temuan terkait dengan pengadaan apa. Kita tahu ada beberapa waktu lalu ada soal pengadaan bansos dan seterusnya. Apakah pengadaan jenis lain juga ada di situ? Kita nggak tahu gitu. Tapi menarik bahwa dalam situasi seperti ini kita melihat ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan layaklah kalau KPK terjun gitu. Dan kalau kita lihat Leo, hari ini juga kita baca bahwa ada 31.624 ASN yang ikut terima bansos. Itu diumumkan oleh Ibu Risma. Dan itu berarti kan tidak jatuh pada orang yang tepat. Toh ini juga dalam posisi ketika pandemi kan. Jadi hal-hal seperti ini memperlihatkan pada kita bahwa memang betul setelah kita mulai sudah berjalan hampir 2 tahun dalam proses darurat seperti ini, mestinya kita sudah bisa mulai lebih jernih untuk melihat segala penyimpangan yang ada di dalamnya. Sampai di mana batas di mana kita bisa tolerir dan sampai di mana batas yang tidak bisa kita toleransi. Karena mungkin ada keterlibatan yang mengatakan ini kan diskresi begitu. Betul. Tapi tetap saja harusnya ada ukuran-ukurannya. Bagaimana diskresi itu? Tidak sekedar diskresi bukan. Betul. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial diberi judul Benang Kusut Mafia Tanah. Waktu membaca editorial ini Bang Don, saya mengingat ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh negara ini. Kita ingat sempat ada desas-desus mafia pengadaan BBM. Betul. Kita mengingat bahwa Petral ada dan akhirnya dibubarkan. Itu berhasil. Kemudian kalau kita ingat selama sekian tahun menjelang Lebaran, bulan puasa, harga bahan pangan bisa dikendalikan. Karena juga ada Satgas anti penimbunan. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau soal tanah, apa kemudian kita menyerah, Bang? Menarik ketika Leo menyebutkan beberapa contoh. Logika dan faktanya mestinya kalau ini bisa, mestinya kejahatan atau mafia tanah ini juga bisa dilakukan. Betul. Soalnya menurut editorial hari ini, kita sungguh-sungguh mau nggak menyelesaikan itu gitu. Mau atau tidak? Mau atau tidak. Dan saya kira persoalan kita itu soal di situ aja. Mau atau tidak, konsisten atau tidak, untuk kemudian menyelesaikan soal yang sangat ruwet dan sangat rumit, yang kadang-kadang orang rakyat bawah tidak tahu menahu lalu tiba-tiba kok jadi masalahnya. Dan dia sendiri mengalami. Dan biasanya mafia tanah ini melibatkan orang-orang yang punya uang. Orang kuat. Orang-orang kuat, orang-orang yang punya uang, dan itu korbannya bisa orang di bawah, bisa soal bisnis, bisa soal macam-macam begitu. Dan yang paling repot adalah ini kan soal kepastian hak atas tanah ya, di mana setiap orang hidup di atas tanah, hidup di rumah, dan
ketika sertifikasi kemudian terpentok oleh urusan-urusan seperti ini masalah besar. Baik. Untuk siapapun gitu ya. Kita akan bahas itu ya Bang Don dan Ya. pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 19 November 2021, benang kusut mafia tanah. Benang kusut mafia tanah. Tanah termasuk barang modal masyarakat yang paling kerap menimbulkan masalah. Perkara atau sengketa terkait dengan perebutan atau penguasaan tanah terus terjadi. Berulang dan berulang lagi seolah tak dapat diselesaikan. Korbannya mulai dari masyarakat kecil, kelompok swasta, hingga negara. Maka muncul istilah mafia tanah untuk menggambarkan betapa kuat dan luasnya jaringan kejahatan di sektor agraria ini. Kita tahu kasus pertanahan bukan persoalan administratif semata, melainkan masuk ranah pidana. Ada praktik suap di situ, ada gratifikasi, mungkin pula ada pemalsuan, penipuan, dan tindak-tindak kriminal yang lain. Selain berjejaring luas, pola kerja mafia sangat sistematis. Begitu gampangnya mereka bermain di bawah tangan dengan pejabat terkait untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan penyertifikatan. Kalau cuma jual beli sertifikat palsu, hingga balik nama sertifikat tanah-tanah milik masyarakat, itu persoalan mudah buat mereka. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Sofyan Djalil pun mengakui mafia tanah itu memiliki jaringan teramat kuat, mulai orang dalam BPN hingga pengadilan. Ini sungguh memilukan, karena tak terbayangkan bagaimana jadinya jika mafia tanah berkongsi dengan mafia peradilan. Namun itulah fakta hari ini. Persekongkolan jahat di sektor pertanahan itu terus terjadi karena tampaknya pemerintah belum serius betul untuk menumpasnya. Bukti minimnya keseriusan itu bisa dilihat dari pernyataan keras Presiden Joko Widodo yang sampai 3 kali ia sampaikan untuk meminta seluruh aparat hukum sama-sama memerangi mafia tanah. Artinya, masih ada gap antara niat dan eksekusi. Niat memerangi mafia tanah memang sudah sejak lama didengungkan. Satuan tugas atau tim khusus untuk penyelesaian konflik agraria bahkan sudah berulang kali dibentuk, baik di masa Presiden Jokowi maupun pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, faktanya penyelesaian masalah agraria saat ini masih banyak berhenti di tahap pengungkapan kasus, sedangkan penegakan hukumnya masih minim. Benang kusut ini mesti diselesaikan dengan menyeluruh. Seluruh aparat yang berwenang harus bersinergi dan memberantas mafia tanah dengan tindakan tegas. Jangan lagi ada kompromi. Bila ditemukan ada unsur pidana, jangan dibelokkan seolah-olah itu hanya pelanggaran administratif. Kerjasama yang saat ini digalang Kementerian ATR BPN dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi 2 DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentu memberikan harapan baru. Namun sekali lagi, itu tidak akan ada artinya bila kolaborasi itu dibiarkan hanya sekadar seremoni, cuma untuk meredam kegalauan masyarakat ketika isu tentang mafia tanah sedang menjadi perhatian. Harus ada fakta di antara mereka bahwa pemberantasan mafia tanah menjadi prioritas program di institusi masing-masing. Ada program dan target yang jelas, sehingga niat memberangus mafia itu bukan sekadar lip service atau basa-basi. Arahnya jelas, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas. Seret semua ke ranah pidana, karena hampir mustahil kejahatan jaringan mafia tanah itu sebatas pelanggaran administratif. Pun bila Pak Menteri Sofyan mencurigai bahwa praktek dan jaringan mafia tanah sudah menjangkau ruang pengadilan, selekasnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mesti digandeng. Keseriusan menyelesaikan persoalan pertanahan tak cukup hanya diucapkan, tapi harus diperlihatkan dengan tindakan nyata. Kalau seluruh kekuatan negara dikerahkan, semestinya kita tidak akan kalah melawan mafia tanah. Di bagian berikut Anda bisa ikut
Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau secara singkat saja mungkin bisa dijelaskan apakah apa-apa saja modus mafia tanah ini sebetulnya, Bang? Ya, saya cari-cari ya dan berdasarkan pengalaman ya, Leo ya. Notaris itu salah satu pejabat yang punya fungsi sangat vital untuk membuat akte-akte palsu seperti ini dan terlibat dalam mafia tanah. Tentu bekerja sama dengan orang dalam. Kalau kita lihat ya, pembeli palsu dari komplotan mafia tanah dan properti membayar uang muka. Ini kira-kira caranya. Bayar uang muka kepada pemilik asli. Kemudian mafia dapat memperoleh sertifikat asli dengan cara pemilik asli memberikan sertifikat asli langsung kepada mafia. Lalu kemudian pemilik asli menyerahkan sertifikat asli kepada notaris palsu. Notaris palsu menyerahkan sertifikat asli ke mafia. Kemudian mafia menggunakan jasa pemalsu sertifikat. Pemalsu sertifikat menyerahkan sertifikat palsu ke pemilik asli. Jadi setelah ada sertifikat palsu diserahkan ke pemilik asli. Pemalsu sertifikat, mafia menyerahkan sertifikat asli kepada notaris dan seterusnya. Jadi pada akhirnya proses ini membuat sertifikat aslinya mereka pegang lalu jual, sementara pemilik asli itu memegang sertifikat palsu tanpa dia tahu, lalu kemudian tiba-tiba itu sudah dijual dan pindah tangan ke orang lain. Itu kan pekerjaan yang dibuat oleh ini. Lalu kemudian ada juga pura-pura saling gugat tanah, padahal mereka itu bukan pemilik. Kalau lihat seperti ini, kita sebetulnya menghimbau hakim harus tahu betul yang begini. Atau jangan-jangan itu juga sudah diketahui sampai kemudian ada yang mengatakan jangan-jangan ada ijon putusan. Jadi udah tahu bahwa proses ini akan seperti ini, lalu kemudian di pengadilan juga sudah tahu. Karena melalui proses itu kan orang kemudian ditetapkan sebagai pemilik kan. Padahal bukan pemilik sama sekali. Ini mafia sebetulnya. Oke, Bang. Kita akan juga dengarkan Bang Don bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV terkait mafia tanah ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana nih? Bisa tidak kita berantas mafia tanah ini Pak? Singkat padat saja silakan Pak Bion. Baik, terima kasih Mas Leo. Selamat pagi Metro. Baik, kenapa tidak? Pertama, bahwa ada kolaborasi institusi di dalam proses mafia tanah, baik itu di tingkat maklar tanah, oknum aparat desa, oknum BPN maupun di peradilan. Nah, dalam konteks ini ada delik-delik yang diatur dalam hukum pertanahan negara Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pertanahan, di mana agraris right menjadi dasar hukum kita untuk melakukan proses hukum bagi mafia tanah tentunya. Itu satu, Mas Leo. Lalu yang kedua, ada political will dari pemegang kebijakan terhadap proses pemidanaan preeksiltif dalam hukum pidana oleh putusan pengadilan. Nah, jadi dalam konteks ini kita membuat sebuah rekomendasi konkret kepada institusi baik itu parlemen, DPR maupun presiden untuk melakukan sikap tegas terhadap proses impeachment terhadap adanya mafia tanah itu sendiri. Nah, jadi di sini dirugikan adalah satu negara, dua rakyat, ketiga beban negara yang begitu besar terhadap pengelolaan undang-undang pertanahan negara Republik Indonesia. Nah, jadi begini solusinya Mas Leo, supaya wawancara kita ini bisa memberikan kepastian hukum, maka mungkin perlu kita memberikan sebuah rekomendasi pada parlemen maupun pemerintah, Mas Leo. Itu mungkin dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Memang kalau kita berbicara tanah Bung Leo, kalau dalam konteks keyakinan saya kan kita ini dari tanah dan akan kembali ke tanah juga. Makanya saya lihat bahwa persoalan tanah ini sangat krusial. Tetapi begini Bung Leo, tidak saja di Jawa, tidak saja di Jakarta atau di kota-kota besar, tetapi di Manado sini, kalau saya lihat juga bahwa mafia tanah ini sangat bergentayangan di sini. Kalaupun ada investor dari Jakarta atau dari luar daerah mau cari tanah,
Yang mereka hubungi orang itu saja. Nah, sehingga saya tanya, kok pribumi sudah tidak lagi punya hak tanah di sini? Hampir rata-rata, mohon maaf saya katakan, itu hampir ada warga keturunan yang sudah menguasai tanah yang ada di sini. Tetapi yang jadi persoalan, betul kata Pak Don tadi, bahwa ini jaringan ini sudah terbangun sedemikian apik sampai dengan penegak hukum turut juga terlibat di dalam mafia tanah. Sehingga apa yang akan terjadi? Kalau penegak hukum di mana tempatnya warga untuk berlindung, meminta kepastian hukum, tetapi mereka juga bermain, ya ini persoalannya mau dikemanakan ini negara kita kalau sudah dikuasai oleh mafia. Jadi sosiogianya yang namanya BPN, yang namanya kepolisian, yang namanya pengacara, kalau ada masalah-masalah kasus tanah, tolonglah mereka harus berdiri pada fondasi yang sebenarnya. Ini tanah milik siapa dan ini tanah mau diselesaikan dengan cara bagaimana. Itu saja barangkali Pak Leo dan Pak Don. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Pendapat-pendapat yang menarik, tapi kita harus membahasnya selepas jeda Bang Don. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pada pagi ini. Bang Don, kalau tadi para pemirsa mengatakan harusnya bisa diberantas mafia tanah ini. Tapi kalau melihat data yang ada, apakah memang sudah terjadi pemberantasan atau memang masalahnya masih begitu-begitu saja? Iya Leo, saya tidak tahu apakah ini menggambarkan benang kusut atau tidak. Tetapi data dari BPN itu pada tahun 2015 sampai 2019, BPN menerima pengaduan 9.000 dalam 4 tahun ya? Dalam 4 tahun. 9.000? Iya, 50% diantaranya terkait dengan mafia tanah. Itu ada sertifikat bodong, sertifikat palsu, tumpang tindih, lalu kemudian orang berantem karena soal hak atas tanah dan seterusnya. Lalu kemudian ada 60 kasus mafia tanah yang bisa diselesaikan. Pak Sofyan Jalil mengatakan tahun 2018 sampai 2021 Kementerian ATR mencatat ada 242 kasus yang sudah P21. Kalau kita lihat kan kasusnya kan banyak yang didata, yang terdata dari pengaduan kan. Dan saya rasa masih banyak hal yang tidak diadukan. Artinya publik mungkin tidak mengadukannya, ya bisa bayangkan jangan-jangan ini adalah gunung es gitu. Urusan di bawahnya gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang kusut. Nah, seperti apa? Apakah bisa diurai? Ya saya kira sepanjang itu cuman benang gitu. Lalu kemudian kusut, kita manusianya mestinya bisa mengurai. Masih bisa ya? Mestinya bisa diurai. Sekali lagi kembali kepada kemauan, kesungguhan, dan niat kita untuk menyelesaikan ini. Karena ini menjadi bagian yang penting untuk menyelesaikan urusan pertama, keadilan bagi pemilik tanah yang sesungguhnya. Kedua, karena kan rakyat itu, ya hidup kita ini kan bersandar pada tanah. Betul. Harus ada kepastian sertifikat terutama untuk masyarakat kelas bawah. Terutama untuk bahkan segenap warga masyarakat kita mestinya dapatkan kepastian sertifikatnya benar, legal, dan dia menghuni tanah yang betul-betul benar berdasarkan haknya gitu. Sehingga orang tidak resah. Lalu kedua, ketika Hari Agraria itu hari, Presiden Presiden Jokowi juga sudah mengatakan bahwa sangat penting untuk menjamin keadilan bagi para pelaku usaha juga gitu. Jadi siapapun sangat berkepentingan dengan
sah atau legalnya pemegang sertifikat tanah gitu. Kalau melihat semuanya ini kan Bang, satu institusi yang paling menentukan Badan Pertanahan Nasional. Betul. BPN ini Pak Sofyan Djalil sendiri sudah berkali-kali menindak bahkan dan mengakui. Ya, dan kita sudah melihat sudah ada banyak yang kemudian akhirnya diberhentikan begitu. Betul. Tapi kan kita masih tetap punya persepsi bahwa di dalam BPN ini masih ada oknum. Nah, apakah tidak bisa kita fokus dulu di Badan Pertanahan Nasional supaya kemudian siapapun yang mau bermain di luarnya ya mental juga karena BPN-nya berkomitmen dengan baik, Bang. Ya, secara umum dan secara logik mestinya seperti itu, Leo. Fakta kalau kita bisa menertibkan BPN, menertibkan pengadilan, menertibkan ASN, mestinya tidak akan sesemrawut ini mafia tanah itu bekerja dan tidak akan melenggang untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Karena itu hulunya kan, Bang? Iya, betul. Karena semua orang juga tahu urusan-urusan tanah ini membuat orang cepat kaya. Tetapi di satu sisi membuat orang juga bisa lose everything gitu. Karena kemudian dimakan oleh urusan-urusan mafia. Betul. Kita tahu ya, ini kan saya punya pengalaman ya. Di Labuan Bajo ceritanya. Ini kan dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai daerah super premium untuk wisata. Betapa susahnya cari tanah di sana. Kita kalau cari tanah, sertifikatnya sangat beragam, sudah harganya mahal, lalu kemudian dikuasai oleh mafia tertentu, dan itu menjadi sulit. Saya ingat betul salah satu direktur Pelindo ketika 4 atau 5 tahun lalu, ketika mau bangun marina di sana, lalu mengatakan kepada saya, Bang, susah kita cari tanah di sana. Karena itu sudah dikuasai oleh calo. Lalu dibangun di mana? Ya udah tanah lama saja, tanahnya punyanya pelabuhan di sana, lalu bangunlah di tempat yang lama. Itu Labuan Bajo. Bayangkan cerita tentang ibu kota baru. Ibu kota baru agak susah di luar bayangan kita misalnya, karena saya juga pernah ke sana. Itu penduduknya sedikit. Rasa-rasanya saya sebagai anak petani, ayah saya itu akan merasa aneh mengklaim tanah punya 10 hektar gitu. Karena dia berpikir sesederhana mungkin, sederhana sekali untuk mengatakan saya hanya membutuhkan apa yang saya perlukan gitu. Tidak mencari. Tapi tiba-tiba orang yang punya uang kan mengklaim puluhan hektar, ratusan hektar. Dan itu kan sebuah upaya spekulasi, dan yang bergerak itu adalah orang-orang yang bergerak di mafia tanah seperti ini gitu, Leo. Bang, selain BPN, kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar menunjukkan bahwa memang negara masih berdaulat, bukan para mafia tanah ini, Bang? Ini pertanyaan yang menarik, Leo. Kalau kita lihat Pak Sofyan Djalil itu sudah menjalin kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan jaksa untuk kemudian memberantas mafia tanah ini. Setidak-tidaknya ya kita berharap bahwa selesaikan di BPN, lalu kemudian kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan kejaksaan. Beberapa hari lalu Kapolda Petro datang ke tempat kita di sini, dan kita antara lain Pak Fadil Imran ya, kita antara lain tanya soal mafia tanah di DKI ini. Dia secara gurau menjelaskan dan betapa rumitnya. Dan di sini itu banyak hal yang tidak jelas. Tiba-tiba pindah tangan, tiba-tiba gedung yang dulu sebetulnya tidak jelas asal-usul tanahnya, tiba-tiba sekarang dia memiliki itu, dan seterusnya. Jadi begitu banyak hal yang ya sengkarutnya sedemikian kompleks. Gitu. Tetapi kembali lagi, kalau pertanyaan Leo tadi bagaimana di data, kalau kita betul-betul serius, ya benang sekusut-kusutnya toh mestinya sebagai warga beradab atau pemerintahan mestinya bisa lakukan itu. Kerjasama kita harapkan kerjasama dengan Jaksa Agung, kerjasama dengan kepolisian, itu akan membawa hasil. Toh kita sudah lihat ada kasus tanahnya ibunya Pak Dino Jalal, Dino Pati Jalal. Kemudian Nirina Zubir, artis yang kemudian mengemuka, lalu kemudian sekarang Nirina Zubir sedang berusaha untuk mengembalikan sertifikatnya, sementara ibunya Pak Dino saya kira sudah selesai gitu. Kalau lihat semua itu kan membuka mata kita. Ini hanya 2 kasus yang tampak ke permukaan. Tetapi ini adalah buah dari kerjasama yang berlangsung antara kejaksaan, lalu kemudian kepolisian sama BPN atau Menteri Agraria. Kalau melihat komitmen seorang Joko Widodo sebagai presiden, Bang, apalagi dengan berkali-kali menyerahkan, membagi-bagikan sertifikat tanah kepada rakyat, harusnya sih kita percaya bahwa ada niat kuat untuk memberantas mafia tanah. Pertanyaannya sama seperti ditulis di editorial, bagaimana dengan anak buahnya, Bang? Bagaimana dengan pasukannya? Apakah kita bisa melihat, katakanlah dalam waktu sebelum akhir tahun ini, bahwa mafia tanah itu benar-benar ditindak dengan keras, Bang?
Ya mungkin terlalu terlalu utopis untuk mengatakan sebelum akhir tahun, Leo. Ini perlu perjuangan yang panjang, perlu konsistensi, perlu endurance, perlu ausdauer untuk kemudian berjuang dalam jangka panjang dan tidak boleh ada pemerintahan baru lalu kemudian ganti kebijakan. Kalau kita tahu bahwa tanah itu adalah kepentingan semua kita, maka mestinya penataannya atau reformasinya harus betul-betul menjamin kepentingan untuk kita semua gitu. Betul. Dan itu perlu waktu yang sangat lama. Kita tahu bahwa kisah tentang reformasi agraria itu sudah lama. Sejak ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pertanahan. Itu bayangkan 60 sampai sekarang berapa puluh tahun. Ya, dan itu tidak selesai-selesai. Dan saya kira kita harus betul-betul serius untuk makin lama makin maju dan terutama konsisten untuk melakukan ini. Ini kan mafia tanah ini baru kemudian sudah lama digempur, tapi kemudian baru terlihat jelas ketika pada Hari Agraria kemarin Presiden menegaskan untuk menyelesaikan ini, memberantas mafia tanah karena di situ persoalan-persoalan tanah itu begitu lama dan bahkan ada yang baru selesai setelah 40 tahun kemudian. Jadi coba bayangkan karena melawan mafia ini tidak gampang dan ya tidak gampang tapi harus gitu Leo. Oke, kita tunggu nanti sama-sama bagaimana kesungguhan untuk memberantas mafia tanah ini. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, benang kusut mafia tanah mesti diselesaikan dengan menyeluruh. Seluruh petugas, seluruh aparat yang berwenang harus bersinergi dan memberantas mafia tanah dengan tindakan tegas. Jangan lagi ada kompromi. Kalau ditemukan ada unsur pidana, jangan dibelokkan seolah-olah itu hanya pelanggaran administratif. Metro TV